Dalam 12 hari, channel ini udah menuhin semua syarat monetisasi cuma dengan 3 video panjang. Gue akan buka cara yang gue pakai supaya lo bisa terapin untuk channel lo sendiri. Gue bukan orang terkenal, semua video gue pakai suara AI, dan gue bahkan gak nunjukin muka sama sekali. Gue mulai semua ini dari nol tanpa promosi di mana-mana. Kalau fakta kayak gini nggak cukup buat bikin lo nonton sampai selesai, gue nggak tahu lagi bukti apa yang lo butuhin. Ada yang meragukan dan curiga gue pakai jalur belakang. Nah, lo bener banget, karena gue akan share jalur belakang yang gue pakai. Tapi bohong. Di sini, kita akan analisis dan pelajarin apa aja faktornya. Gue nggak akan share trik jalan pintas karena gue nggak ngerti dan nggak pakai cara itu. Kalau lo cari jalan pintas, channel ini bukan buat lo. Tapi kalau lo mau hidup dari internet di jangka panjang, gue akan ajarin semua ilmu gue buat lo. Gratis, tanpa biaya. Sebelum kita bongkar itu semua, kita mulai dulu dengan sebuah cerita pendek yang mengawali ini semua. Minimal biar kenal sama yang punya channel ini. Ada yang mengira kalau di balik channel ini ada orang besar. Jujur, gue baru pertama dengar nama-nama besar ini juga. Mungkin karena dikira suaranya mirip ya. Sekali lagi gue tegesin, ini bukan suara asli gue ya. Sebelum nge-YouTube, gue bertahun-tahun kerja di salah satu perusahaan finansial sebagai manajer produk. Gue udah lama gak nyaman karena beban kerjanya gila-gilaan, jam tidur gue berantakan. Gue juga cuma punya sedikit waktu buat keluarga karena mesti selalu standby, bahkan Sabtu dan Minggu. Dan yang bikin lebih gak nyaman, industri kerjaan gue ini ada prinsip-prinsip yang bertentangan sama kepercayaan gue. Suatu hari, karena gue gak tahu lagi harus gimana, kepentok kanan-kiri, gue kembali ke tempat yang gak mungkin nolak gue. Gue niatkan berdoa di sepertiga malam untuk dicarikan tempat cari uang yang lebih baik. Dan lu tahu apa yang paling ajaib? Gak sampai 2 hari, doa gue langsung dikabulin. Wow. Gue masih inget banget, gue doa di hari Rabu, dan hari Jumat doa gue terkabul. Hari Jumat itu, gue kena PHK. Alasannya pun gak masuk akal, dan banyak rekan kerja gue yang mempertanyakan hal itu. Anehnya, gue gak merasa sedih sama sekali. Otak gue langsung mikir, ini barangkali proses untuk sampai ke rejeki yang lebih baik. Dan gue percaya, rejeki udah ditakar untuk masing-masing orang, termasuk gue. Gak lama setelah itu, di beranda YouTube gue, lewat sebuah video luar negeri yang ceritain gimana cara dapat uang dari YouTube. Singkatnya, video itu ngajarin cara untuk bikin uang dari YouTube Shorts. Berhubung gue nganggur, gue jadi punya waktu untuk belajar. Waktu yang gue gak akan punya kalau gue masih kerja kantoran. Di situ gue coba nonton, baca, dan praktek. Gue eksperimen sana-sini, konsisten upload, dan pelajarin cara kerja algoritma YouTube. Intinya yang gue bahas di video-video gue. Di channel pertama gue berhasil monetisasi dalam waktu 31 hari. Di channel kedua gue yang ini, gue monet dalam waktu 12 hari aja. Hampir 3 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Pertanyaannya, kok bisa sih? Nah, ini refleksi gue. 1. Thumbnail. Untuk video panjang, lo mesti bersaing sama ratusan bahkan ribuan konten yang udah ada. Faktanya, kebanyakan orang akan lihat thumbnail dulu, baru lihat judul. Logika simpelnya gini deh, lebih besar mana ukuran thumbnail sama judul? Nah, lo bisa jawab sendiri ya. Gambar thumbnail lo itu ngaruh banget untuk nentuin orang mau lihat video lo atau enggak. Cara yang gue lakuin sebenarnya simple aja. Pertama, gue cari di YouTube dengan kata kunci calon judul gue. Misalnya, cara re-upload YouTube Shorts. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kan. Selanjutnya, cara yang gue pakai adalah gue gunain extension Google Chrome. Namanya vidIQ. Extension ini gratis ya, tinggal daftar aja. Pakai extension ini, gue bisa lihat masing-masing konten punya VPH berapa. VPH di sini artinya view per hour, atau berapa banyak yang ngeliat konten itu dalam 1 jam. Dari situ, kita tinggal cari aja konten yang VPH-nya tinggi. Logika sederhananya, kalau VPH dia tinggi, berarti orang mau klik video itu seenggaknya karena 2 hal. Entah thumbnailnya yang menarik atau judulnya yang bagus dan SEO-nya bagus, makanya video itu ada di ranking teratas. Dari situ, gue terapin prinsip sederhana. Prinsip ini lo bisa bawa juga ke kehidupan lo. Prinsipnya adalah familiar tapi beda. Maksudnya gimananya tuh? Maksudnya ada kemiripan sama semua thumbnail yang udah ada, tapi kita kasih twist yang bikin konten kita sedikit lebih menonjol. Kalau lo perhatiin, hampir di semua thumbnail video tutorial YouTube ada screenshot penghasilan. Kedua, biasanya ada gambar wajah orangnya. Ketiga, pilihan warnanya cenderung lebih gelap dengan teks yang rame.
Itu kurang lebihnya elemen yang semua orang udah familiar. Ini nggak cuma berlaku di thumbnail, tapi semua elemen konten gue. Nanti kita bahas. Ini cara gue adaptasi dan terapin prinsip itu. Penghasilan dan logo shorts bakal gue jadiin elemen familiar untuk orang. Sedangkan elemen pembedanya adalah gue akan bikin putih polos dengan teks yang seadanya. Dengan menjadi familiar, orang tahu persis konten apa yang bakal dibahas. Dengan menjadi beda, orang mau klik karena berharap ada sesuatu yang baru di sana. Gue nggak tahu sih yang lo pikirin saat lo lihat video gue di beranda, tapi itu sebenarnya pesan yang mau gue sampein. Oh ya, gue bikin thumbnail gue di Canva ya, jadi lo bisa cobain juga. Kedua, struktur video. Gue pernah cerita kalau semua video viral itu punya struktur yang sama. Lo bisa cek video yang ini buat memahamin konsepnya. Kalau lo mau hidup dari internet, lo pegang betul ilmu itu. Kalau ada yang nanya, gimana cara naikin viewers dan subscriber? Jawabannya cuma satu. Bikin konten yang orang lain mau tonton. Nggak peduli video lo shorts atau panjang. Hampir semua hal udah ada formulanya. Dan itu formula yang gue pakai untuk bikin skrip. Skrip channel ini semuanya original gue yang bikin. Gue nggak minta bantuan GPT sama sekali. Jadi jangan ada yang tanyain prompt GPT untuk video panjang ya. Ketiga, khusus video panjang. Kata kunci yang kita taruh di thumbnail, judul, sama deskripsi itu penting banget. Lagi-lagi, gue pakai extension vidIQ, plugin Chrome gratis untuk cek video populer. Gue cek pencarian YouTube dengan video yang setema sama gue, dan gue cek video dengan VPH tinggi. Ini artinya videonya banyak ditonton orang. Kalau ditonton, berarti gue bisa nebeng angin viralitasnya. Gue bongkar ulang judul yang mereka pilih, dan gue tulis ulang. Khusus judul dan deskripsi video panjang, yang gue lakuin adalah gue paste skrip gue ke ChatGPT, terus gue suruh GPT untuk bikinin judul dan deskripsi yang SEO friendly, berdasarkan skrip yang gue bikin. Habis itu gue edit lagi sesuai selera gue. Dari sana, gue akan coba taruh hasilnya di bagian judul, dan extension vidIQ akan kasih nilai SEO. Kalau warnanya hijau, gue pakai. Kalau masih kuning, gue sesuaiin lagi. Gue nggak terima mentah-mentah penilaian mereka sih. Kalau judulnya aneh dibaca, ya gue sesuaiin sendiri. Interaksi. Gue tahu ini belakangan sebenarnya. Sebelumnya, gue terima kasih untuk teman-teman yang tanya dan ramein kolom komen. Awalnya, gue jawab juga sesederhana pengen bantuin aja. Tapi ternyata, berdasarkan observasi, gue ngeliat algoritma YouTube itu suka kalau video itu banyak interaksi kayak komen dan likes. Makin banyak komennya, makin banyak dipromosiin videonya. Ini tanda video yang bagus, karena orang mau komentar dan ngobrol sama kreatornya. Satu-satunya cara untuk ningkatin interaksi di channel lo itu bukan lo komen sendiri pakai akun bodong. Lo bikin konten yang menarik sehingga orang tertarik untuk diskusi. Diskusi itu natural. Lagian, masa iya channel 7.000 subscriber udah punya buzzer? Nggak masuk akal kalau ada fitnah kayak gini. Mendingan uangnya gue pakai langganan CapCut Pro sama Eleven Labs. Durasi. Kalau gue perhatiin beranda gue, cuman video yang di atas 10 menit yang banyak didorong. Ini sejalan dengan logika bahwa iklan mid-roll itu cuman bisa ditampilin di video di atas 8 menit. Tujuan YouTube sebagai bisnis itu bikin lo nonton YouTube selama mungkin. Kalau lo lama nonton YouTube, mereka bisa tampilin iklan sebanyak yang mereka mau. Jadi, mereka untung. Pakai logika itu, makanya gue pastiin durasi gue sampai sana. Tapi nggak cuman sekedar ngomong muter-muter biar ngelamain durasi doang ya. Gue pastiin 10 menit itu gue bisa kasih daging semua. Lagian, ngapain juga gue nonton konten 20 menit tapi bertele-tele. Yang ada orang males nonton, dan statistik gue lagi yang bakal kena. Jadi antitesis, ini penerapan lain dari prinsip pertama. Di antara semua channel tutorial yang kebanyakan jualan kelas, kayaknya gue sedikit channel yang sharing apa adanya. Kalau bagus, gue bilang bagus. Kalau jelek, ya gue akan bilang untuk benerin. Sebenarnya, ini juga nggak direncanain sejak awal. Gue cuman berangkat dari niat kalau gue muak sama orang yang jualan kelas abal-abal. Kalau bagus sih nggak apa-apa ya, silakan aja. Selain itu, banyak juga gue lihat channel yang ngasih ilmunya setengah-setengah, atau bahkan nggak pernah ngerintis channel shorts dari nol dan nyampein katanya doang. Clickbait lah kalau kata orang. Gak tau kenapa ya, ada rasa nggak ikhlas aja dalam diri gue kalau orang lain harus keluar uang untuk dapetin kelas kualitas sampah. Sebenarnya itu aja niatnya. Tapi belakangan gue baru sadar dari komentar-komentar yang gue terima.
Mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa orang memilih untuk nonton dan subscribe channel gue. Ini gue bilang mungkin ya, bisa jadi gue salah. Tapi semoga lo nangkep ya maksud gue. Jadi antitesis di topik yang lo pilih. Kalau yang lain bahas hewan laut, lo bahas hewan darat. Kalau yang lain gaming jago, lo gaming kocak. Kalau yang lain bahas quotes motivasi, lo bikin quotes kocak yang bikin orang nggak semangat. Ini soal jadi berbeda. Di video ini, gue mau terima kasih buat teman-teman HDI yang udah mau dukung channel ini dengan jadi member. Ini ngebantu gue banget untuk langganan CapCut Pro dan Eleven Labs, supaya gue bisa lebih sering bikin konten. Soalnya, video panjang cukup boros kuota voice over. Untuk yang udah nonton dan ngebesarin channel ini, gue juga mau bilang makasih banget. Gue banyak terima doa baik, dan gue cuman bisa bantu dengan balas komentar dan jawabin pertanyaan kalian. Gue cuman minta imbalan dalam bentuk doa baik lain. Siapa tahu doa kalian lebih didengar dari doa gue sendiri. Untuk penutup, gue sih merasa hampir semua topik besar di YouTube ini udah gue bahas dan jelasin. Menurut kalian, apalagi kebingungan yang kalian rasa belum kejawab di video gue? Nanti gue pertimbangin untuk bikin videonya. Itu aja buat video kali ini. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai ketemu lagi.